Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ahrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna biduril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat kepada kita untuk kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ibadah, nikmat berzikir ini adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat dunia dan seluruh isinya. Sebab nikmat dunia serta seluruh isinya sebesar apapun itu sifatnya sementara. Semuanya akan ditinggalkan. Hanya sesaat, namun nikmat ibadah, nikmat akhirat, nikmat berzikir, nikmat mengkaji ilmu agama, ini adalah nikmat yang sifatnya abadi selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Maka kita harus lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan nikmat ibadah dari Allah. Harus lebih kita syukuri daripada ketika kita mendapatkan nikmat dunia. Ketika kita mendapatkan nikmat dunia, ketika kita mendapatkan nikmat harta, kita bersyukur kepada Allah. Namun harus lebih bersyukur lagi ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus lebih bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bisa berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini adalah nikmat yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya musibah. Ya, musibah di dalam ibadah, musibah akhirat itu lebih besar daripada musibah dunia. Kita bersedih ketika mendapatkan musibah dunia. Kita sedih ketika ada bencana, ya, kesusahan, kesulitan dan lain sebagainya. Ini adalah musibah dunia, ya. Namun kita harus lebih bersedih ketika mendapatkan musibah akhirat. Ya, kita harus lebih sedih lagi ketika mendapatkan musibah di dalam agama. Ya, makanya salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami di dalam agama. Ini doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena musibah dunia, sebesar apapun musibah dunia, sifatnya sementara. Ya, semuanya akan lewat. Ya, hanya sesaat. Ya, namun musibah di dalam agama itu menyesalnya selama-lamanya. Sedihnya itu selama-lamanya. Ketika seseorang mendapatkan musibah di dalam agama. Apa itu musibah di dalam agama? Meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak beribadah kepada Allah, lupa kepada Allah, berbuat maksiat kepada Allah. Ini musibah di dalam agama, menyesalnya selama-lamanya, tidak ada akhirnya.
Musibah dunia sebesar apapun hanya sebentar, sesaat semuanya akan lewat. Walaupun kita merasa sedih ketika mendapatkan musibah dunia, tapi harus lebih sedih lagi ketika mendapatkan musibah di dalam agama. Ya, musibah di hari akhirat, sebab itu menyesalnya selama-lamanya. Bahkan disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah penduduk sorga merasa menyesal kecuali karena satu. Ya, banyak binatang ya. Ya, jadi penduduk sorga itu merasa menyesal, udah masuk ke dalam sorga, ya, udah mendapatkan nikmat yang luar biasa, selamat daripada api neraka. Udah masuk ke dalam sorga masih merasa menyesal. Di dalam sorga, orang sorga, ahli sorga menyesal karena satu. Apa itu? Pernah saat-saat yang dilaluinya di waktu di dunia dalam keadaan lupa kepada Allah subhanahu. Sesaat lupa kepada Allah, walaupun orang soleh, taat ibadah, taat kepada Allah, masuk surga, menyesal. Coba kalau seandainya saya waktu itu nggak lupa kepada Allah, pasti derajat saya lebih ditinggikan oleh Allah, ya. Karena semakin banyak orang ibadah, semakin banyak berzikir, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sama seperti halnya ketika kita bisa berzikir, bisa beribadah, mengkaji ilmu agama, ini nikmat yang luar biasa, yang lebih besar daripada nikmat dunia dan seluruh isinya, yang seharusnya lebih lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita qalal musannif radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu tentang fadilah-fadilah berzikir. Dan sampai pembahasan kita fadlul istighfar, fadilah istighfar. Bertepatan juga ini adalah bulan Rajab. Ya, bulan Rajab syahrul istighfar, bulan istighfar. Apa saja fadilah daripada al-istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, wa min anwa'il adhkaril kathiratil khairi wal barakah. Al-kathiratul khairi wal barakah, dan diantara macam zikir yang banyak kebaikannya, yang banyak keberkahannya, al-azimatul fadli wa thawabi, yang sangat besar fadilahnya, yang sangat besar pahalanya, ada 3. Ya. Di antara macam zikir yang banyak kebaikannya, banyak keberkahannya, besar fadilahnya, besar pahalanya, itu ada 3. Yang pertama adalah al-istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah wassalatu ala nabil mukhtar, bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang ketiga doa, yaitu berdoa, yang memohon kepada Allah Subhanahu. Doa itu adalah zikir, salah satu macam zikir yang besar fadilahnya, yang insya Allah kita kaji satu persatu. Fadilah istighfar, fadilah salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan fadilah berdoa. Amal istighfaru, adapun istighfar, ya, fadilahnya, faqalallahu azza min qailan fi fadlihi, yaitu Allah menjelaskan fadilah daripada istighfar. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, dan Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka.
Ya, Allah nggak akan mengadab mereka orang-orang yang nggak beriman, yang kafir, yang durhaka kepada Allah selagi di tengah-tengahnya ada Nabi kita Nabi Muhammad. Lain halnya dengan nabi-nabi yang terdahulu, ya, dibinasakan umatnya, dihancurkan umatnya, padahal di situ masih ada nabinya. Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah senantiasa tidak akan mengadab mereka selagi mereka minta ampun kepada Allah. Ini adalah janji Allah Subhanahu. Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka minta ampun kepada Allah. Jadi para ulama menjelaskan yang menyebabkan musibah itu bukan dosa. Yang menyebabkan musibah itu sebenarnya bukan dosa, tapi orang meninggalkan istighfar. Kalau berdosa sebanyak apapun dosanya tapi masih minta ampun kepada Allah, nggak akan diadab oleh Allah. Yang penting minta ampun kepada. Tapi kalau sudah berbuat dosa meninggalkan istighfar, apalagi merasa tidak berbuat dosa. Berbuat dosa tapi tidak merasa berbuat dosa, ini yang menyebabkan musibah, bencana, celaka, malapetaka dan lain sebagainya. Meninggalkan istighfar. Sebab janji Allah di dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting ini fadilahnya yang sangat, kalau seandainya fadilahnya hanya satu ini, ya udah cukup. Ya, istilahnya istighfar itu akan dijaga oleh Allah sebanyak apa dosanya, tapi kalau masih istighfar itu gak akan diadab oleh Allah Subhanahu, diselamatkan oleh Allah. Namun masih banyak lagi fadilah daripada istighfar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yummati'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan mintalah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, maka Allah akan memberikan kenikmatan kepadamu sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Jadi istighfar mendatangkan kenikmatan dari Allah, ya. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlahu, dan Allah akan memberikan, ya, semua orang yang berbuat baik kebaikan. Allah akan beri kebaikan kepada semua orang yang berbuat baik, ya. Wa in tawallaw, dan jika kamu berpaling, fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir, aku khawatir terhadap kalian mendapatkan azab di hari yang besar, di hari akhirat nanti. Jadi orang yang beristighfar itu mendapatkan kesenangan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala fima hakahu an nabihi Nuh alaihi salam, dan Allah berfirman di dalam Al-Quran menceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Nabi Nuh berkata kepada umatnya, aku katakan kepada mereka, umatku, mintalah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang deras, maknanya akan diberkahi oleh Allah, ya. Dikirimkan hujan yang menyuburkan tanaman-tanaman, ya. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan bentangkan untukmu harta-harta dan anak-anak keturunan yang banyak, ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan jadikan untukmu kebun-kebun yang subur, yang makmur, ya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan untukmu sungai-sungai. Jadi maknanya apa? Ini semuanya didapat dengan apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosamu, Allah akan kirimkan hujan, Allah akan perbanyak hartanya, Allah akan perbanyak anaknya, Allah akan jadikan usahanya itu sukses,
Ya, berhasil kebun-kebun, sungai-sungai, istilah ya. Dengan apa? Dengan satu, yaitu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi banyak-banyak istighfar ya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang berbuat buruk atau menzalimi dirinya sendiri dengan perbuatan dosa. Orang yang berbuat dosa sama seperti menzalimi dirinya sendiri, sebab mencelakakan dirinya sendiri ya. Tsumma yastaghfirillah, lalu minta ampun kepada Allah, maka akan menemukan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maknanya apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak lagi fadilah-fadilah daripada istighfar yang ada di dalam Al-Quran. Adapun fadilah istighfar yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala alaihi salatu wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang melazimi istighfar, banyak istighfar ya, Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitannya. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini istilahnya solusi di akhir zaman sekarang ini. Orang banyak bilang zaman serba susah ya, semuanya serba susah ya, semuanya serba sempit dan lain sebagainya. Padahal sudah dikasih jalan keluarnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Banyak istighfar ya. Ini yang ngejamin siapa? Yang ngejamin bukan wali kota, bukan presiden, bukan raja. Yang ngejamin adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Orang banyak istighfar, Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Nggak ada susahnya hidupnya ya. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan ya. Yang penting apa? Istiqomah. Selalu setiap hari banyak istighfar, minta ampun kepada Allah ya. Jangan lagi nggak ada duit baru istighfar ya. Jadi terus istiqomah setiap hari. Sebab apa? Orang celaka, orang susah, orang ya, itu semuanya karena sebab dosa ya. Jadi minta ampun, Allah akan hilangkan semua kesusahannya. Allah akan beri jalan keluar dari semua kesempitan. Akan diberi jalan keluar oleh Allah, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini istilahnya cocok sesuai untuk zaman sekarang ini ya. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Apalagi sekarang semuanya sekarang ini serba dosa. Semuanya sekarang serba dosa. Di dalam rumah semuanya dosa, TV banyak dosanya, HP banyak dosanya ya. Keluar rumah banyak dosanya, kemana-mana semua tempat di situ banyak dosanya ya. Ini yang menyebabkan celaka ya. Makanya banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Dan juga di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beruntung kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang menemukan di dalam buku catatan amalannya nanti di hari akhirat banyak istighfarnya ya. Walaupun banyak dosanya, tapi kalau banyak istighfarnya beruntung kata Nabi Muhammad. Yang penting adalah istighfar. Allah tahu manusia itu adalah makhluk yang lemah ya, banyak dosanya, tapi Allah akan ampuni selagi mereka minta ampun kepada Allah. Yang penting istighfar, selalu bertobat, selalu minta ampun kepada Allah. Akan diampuni oleh Allah sebesar apapun dosa-dosa kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, masih lebih besar ampunan Allah, masih lebih banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung bagi orang yang menemukan di buku catatan amalannya nanti di hari akhirat banyak istighfarnya. Maknanya apa? Selamat. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala astaghfirullah fi yaumin sab'ina marratan ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin. Wa qad khaba 'abdun aw amatun yadhnibu fi yaumin wa lailatin aktsara min sab'imi'ati dzambin.
Ya, dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca astagfirullah di dalam sehari 70 kali. Astagfirullah dalam sehari 70, paling berapa menit sih? Astagfirullah, 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 paling 2 menit 3 menit ya. Nggak ada 5 menit ya. 70 kali. Barang siapa yang membaca astagfirullah dalam sehari 70 kali, Allah akan ampuni dosanya 700 dosa. Diampuni oleh Allah 700 dosa. Dan waqad khaba, dan telah merugi ya seorang hamba baik laki-laki maupun wanita yang berbuat dosa dalam sehari semalam lebih daripada 700 kali. Istilahnya udah sangat jarang sekali orang yang bisa berbuat dosa sehari 700 kali ya, itu hamba yang benar-benar merugi. Tapi dengan membaca astagfirullah 70 kali, 700 dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Besarnya rahmatnya Allah, besarnya ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Dan di dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Nabi Muhammad berkata, demi Allah, aku meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang enggak ada dosanya. Sehari istighfarnya, tobatnya lebih dari 70 kali. Kita berapa kali kira-kira? Udah dosanya numpuk ya. Istighfarnya, tobatnya kurang dari Nabi Muhammad. Harusnya harus lebih daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak ada dosanya, tapi istighfarnya, tobatnya lebih daripada 70 kali. Kita melek mata udah berbuat dosa ya, baru melek mata bangun tidur, belum keluar rumah dan lain sebagainya ya. Jadi minimalnya ya istighfar, bertobat dalam sehari 70 kali atau 100 kali ya, minimalnya dalam sehari. Wa qala alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bidaikum wa dawaikum, ala inna da'akum adzunubu wa dawaakum al-istighfaru. Dalam hadis yang lain juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukabarkan kepada kamu apa saja penyakit-penyakitmu dan apa saja obat-obatmu. Ya, ala inna da'akum adzunub, sesungguhnya penyakitmu itu adalah dosa. Penyakit yang sebenarnya itu adalah dosa. Orang berdosa ya celaka dunia dan akhirat. Ya, sengsara sial dunia dan akhirat. Penyakit yang sebenarnya itu adalah dosa. Penyakitmu yang sebenarnya kata Nabi Muhammad dosa. Dan obatmu ala wadawaakum, dan obatmu itu adalah istighfar. Obat daripada penyakit yang sebenarnya adalah istighfar, minta ampun kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala iblisu, dan juga sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa iblis pernah berkata kepada Allah. Iblis pernah berkata kepada Allah. Iblis berkata, wa izzatika wa jalalika ya Rabbi la abrahu aghwi ibadaka madamat arwahuhum fi ajsadihim. Iblis berkata kepada Allah, ya Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, kata iblis ya. Iblis itu mengakui keagungan Allah, mengakui kemuliaannya Allah ya. Manusia ya yang durhaka, nggak beriman, nggak mengakui keagungan Allah Subhanahu, berarti lebih dari iblis ya. Iblis itu mengakui keagungan kemuliaan Allah. Ya, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, wahai Tuhanku, aku tidak akan berhenti menyesatkan hambamu selagi roh mereka berada di dalam jasad mereka. Iblis gak akan berhenti bersumpah, gak akan putus asa menyesatkan manusia. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Faqala Allahu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, wa izzati wa jalali, kata Allah, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la barihtu aghfiru lahum mastaghfaruni, aku tidak akan berhenti untuk mengampuni mereka selagi mereka minta ampun kepadaku, kata Allah. Nah, iblis, jadi kuat-kuatan iblis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung kita ikutnya yang mana. Kalau kita ikutnya iblis,
putus asa, nggak minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kita ikutnya kepada Allah, kita nggak berhenti untuk terus meminta ampun kepada Allah, ya. Aku nggak akan berhenti mengampuni hambaku selagi mereka minta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat penting sekali istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Orang yang diampuni dosanya berkah hidupnya. Orang yang diampuni dosanya diberi kesenangan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, dijaga oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Yang penting apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah. Amalan yang ringan tapi fadilahnya luar biasa. Paling berapa kali dalam sehari istighfar, khususnya di waktu akhir malam kalau bisa. Ya, di dalam ayat Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Allah menyifatkan bagaimana orang-orang beriman itu, bagaimana sifatnya. Wabil ashar, di waktu sahur. Sahur itu waktu akhir malam, itu namanya sahur, bukan makan sahur. Makanya makan sahur maknanya makan di waktu akhir malam. Jadi sahur itu sebenarnya nama untuk waktu akhir malam. Wabil ashari, di waktu sahur akhir malam mereka minta ampun kepada Allah, ya. Di waktu akhir malam benar-benar dengan kita merasa menyesal, khusyuk, benar-benar kita minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita yang banyak, kita mohon ampunan dari Allah, membaca istighfar, ya. Ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marrah, rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, Abdullah bin Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kami menghitung, ya, di dalam satu majlis istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai 100 kali. Sekali majlis Nabi Muhammad itu membaca istighfar sampai 100. Beliau dengan membaca rabbighfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka antat tawwabur rahim, engkau ya Allah yang maha menerima taubat, yang maha penyayang. Ini selalu disebut-sebut, diulang-ulang oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya apalagi sekarang ini kita di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan banyak untuk minta ampun kepada Allah. Makanya yang biasa kita amalkan khususnya setelah sholat subuh dan setelah sholat isya, dengan 70 kali membaca rabbighfirli warhamni watub alayya, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku, ya. Agar apa? Agar di bulan Rajab ini kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di bulan Sya'ban perbanyak khususnya untuk bersalawat, karena bulan Sya'ban bulan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Jadi 3 bulan ini adalah bulan yang mulia, ya. Para ulama menjelaskan bulan Rajab ini ibaratnya bulan menanam. Syahruz zar'i, bulan Rajab itu bulan menanam, ya. Wa Sya'ban syahrus saqi, bulan Sya'ban bulan menyiram, ya. Wa Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi orang ingin panen di bulan Ramadan, mendapatkan anugerah kemuliaan dari Allah, harus dimulai dari bulan Rajab, karena ibaratnya bulan Rajab bulan panen, bulan menanam. Sya'ban bulan menyiram, ya, istilah, ya, orang yang ibadah di bulan Rajab seperti orang yang menanam. Orang yang ibadah di bulan Sya'ban seperti orang yang menyiram. Orang yang beribadah di bulan Ramadan seperti orang yang panen, ya. Maknanya apa? Ya, orang nggak bisa beribadah di bulan Ramadan kecuali dimulai dari bulan Rajab. Ya, makanya dalam dijelaskan oleh para ulama, barang siapa yang beribadah di bulan Rajab, Allah akan beri hidayah, kemudahan untuk bisa beribadah di bulan Sya'ban. Barang siapa yang beribadah di bulan Sya'ban, Allah akan beri hidayah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Orang yang beribadah di bulan Ramadan akan diangkat derajatnya oleh Allah, dijaga oleh Allah dari Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, ya. Tapi kalau nggak ibadah di bulan Rajab, nggak bisa ibadah di bulan Sya'ban. Nggak ibadah di bulan Sya'ban, tidak bisa beribadah di bulan Ramadan, ya. Nggak bisa. Banyak orang niat nanti bulan Ramadan banyak ngajinya, banyak tarawihnya, banyak tahajudnya. Ketika masuk bulan Ramadan nggak bisa,
ibadah. Mengapa? Karena tidak dimulai dari bulan Rajab, harus dimulai dari bulan Rajab. Makanya doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ya. Yang disebut oleh Nabi Muhammad 3 bulan ini, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami bulan Ramadan. Apa maknanya berkah? Ya ibadah. Orang banyak ibadahnya diberkahi oleh berkahilah agar bisa ibadah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami bulan Ramadan. Ya, itu adalah doanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan insyaallah yang akan kita kaji lagi adalah fadilah-fadilah bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta fadilah berdoa, ya, banyak berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, ya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan semoga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.